Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Anak-anak, hari ini merupakan pertemuan ke-6 kita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Insya Allah hari ini kalian akan belajar mengenai kalimat efektif dan menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Materi ini sesuai dengan tema 2, persatuan dalam perbedaan, dan subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Anak-anak, sebagaimana yang telah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya, kalian dapat menuliskan kembali informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Hal tersebut dapat memudahkan kalian untuk mengingat informasi yang sudah kalian temukan dalam teks tersebut. Akan tetapi, kalian perlu menuliskan kembali informasi yang kalian dapatkan dari satu teks menggunakan kalimat efektif. Jadi, ketika kalian menemukan informasi penting dalam suatu teks, kalian harus menuliskannya dalam bentuk kalimat efektif. Penggunaan kalimat efektif perlu diperhatikan baik dalam tulisan maupun secara lisan. Dengan menggunakan kalimat efektif, maka kalimat yang ingin kalian sampaikan itu artinya, maknanya akan lebih mudah dipahami oleh penerima, ya. Karena sebuah kalimat dikatakan efektif apabila kalimat tersebut berhasil menyampaikan pesan, pikiran, gagasan, serta perasaan dari si pembicara atau kalian, ya, sebagai pembicaranya, penuturnya. Langsung saja, supaya kalian lebih memahami apa itu kalimat efektif, kalian harus mengetahui dulu apa sih kalimat efektif itu. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai. Di sini, anak-anak, kalimat efektif memiliki syarat-syarat tertentu. Ada 5 syarat dari kalimat efektif atau sebuah kalimat dikatakan sebagai kalimat efektif. Yang pertama adalah sesuai PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Ejaan di sini anak-anak, contohnya adalah penggunaan huruf kapital dalam penulisan. Penggunaan huruf kapital dalam penulisan sudah kalian pelajari pada pertemuan pertama. Tanda baca yang tepat digunakan dalam kalimat efektif. Salah satu contohnya adalah materi kalimat tanya yang telah kalian pelajari pada pertemuan kelima, di mana setiap kalian menuliskan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Jangan lupa, atau ini hal yang paling penting, kata baku pun harus menjadi perhatian dalam kalimat efektif ketika kalian menuliskan kalimat efektif tersebut, agar kalimat yang kalian tuliskan, kalimat efektif tersebut, ya, betul atau benar ejaannya. Materi mengenai kata baku akan kalian pelajari lebih lanjut pada pertemuan ke-6. Jadi ingat, syarat kalimat efektif yang pertama adalah sesuai dengan PUEBI. Contohnya, di sini kalian bisa melihat ada 2 contoh kalimat. Yaitu yang pertama, insinyur, itu disingkat IR, titik, Soekarno,
Ingat, awal kalimat dan nama orang itu harus besar. Huruf pertamanya S-nya, dan Dr. Andes titik Muhammad titik Hatta itu juga harus besar karena itu menunjukkan nama orang. Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ingat, Indonesia nama negara, jadi harus besar. Huruf pertamanya di Jakarta. Jakarta itu menunjukkan letak geografis, jadi harus besar ya. Titik. Itu kalimat efektif dalam penulisan yang tepatnya, yang benarnya seperti nomor 1. Sedangkan kalimat efektif yang kedua, kalian bisa lihat perbedaannya. Insinyur itu gelar, dia salah. Kenapa? Tidak pakai titik. Soekarno-nya sudah betul. Dr. Andes Muhammad Hatta, itu juga Dr. Andes dan Muhammadnya tidak pakai titik, itu salah. Hattanya sudah betul. Memproklamasikan, ini salah. P-nya hilang. Ya. Ini tidak menggunakan kata baku, berarti hilang. Tidak merupakan atau bukan merupakan kalimat efektif. Kemerdekaan Indonesia, I-nya kecil, salah. Di Jakarta, J-nya besar, jadi salah. Jadi kalimat yang kedua itu contoh kalimat efektif yang salah. Ya, lanjut saja ke syarat kalimat efektif yang kedua. Syarat kalimat efektif yang berikutnya adalah sistematis atau berurutan. Maksudnya bagaimana? Jadi anak-anak, kalimat efektif itu memiliki susunan yang berurutan. Susunan yang berurutan di sini maksudnya unsur-unsur dari kalimat itu harus berurutan. Yang pertama, susunannya adalah subjek. Ya. Subjek itu adalah pelaku atau orang yang melakukan pekerjaan atau predikat dalam kalimat. Yang kedua adalah predikat atau P. Predikat adalah ya pekerjaan, aktivitas ya yang dilakukan oleh subjek. Yang ketiga adalah objek. Objek adalah penderita atau sesuatu yang menjelaskan mengenai predikat. Dan terakhir adalah keterangan. Keterangan di sini jadi melengkapi atau yang menerangkan keadaan dari si objek. Keterangan di sini bisa berupa keterangan tempat, keterangan cara, keterangan waktu. Ya. Jadi, kalimat efektif itu harus berurutan. Anak-anak, sebuah kalimat yang paling sederhana yang bisa memenuhi syarat-syarat kalimat efektif yang sistematis atau berurutan adalah yang memiliki subjek dan predikat. Jadi, kalau satu kalimat memiliki subjek dan predikat itu sudah bisa dikatakan menjadi kalimat. Tapi kalimatnya sederhana. Dan akan lebih baik lagi, akan menjadi kalimat yang efektif dan lengkap. Yang lebih baik lagi apabila kalian menambahkan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat tersebut dengan objek, pelengkap, sampai dengan keterangan. Di sini kalian bisa lihat contohnya, ada 2 contoh. Yang pertama, contoh kalimat pertama, seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Kalian bisa perhatikan di contoh yang pertama, seluruh bangsa Indonesia di garis bawahi itu merupakan subjek. Sedangkan mempertahankan adalah predikat dan kemerdekaan sebagai objek. Contoh yang kedua, perhatikan, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, dalam contoh kalimat kedua ini, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai subjek memproklamasikan predikat, kemerdekaan Indonesia objek, dan di Jakarta adalah keterangan. Ya. Jadi ingat, syarat kalimat efektif yang kedua adalah sistematis atau berurutan. Syaratnya harus yang paling ideal adalah subjek dulu, kemudian predikat, kemudian objek, ditambahkan keterangan.
Syarat kalimat efektif yang ketiga adalah bermakna logis. Maksudnya bagaimana? Bermakna logis maksudnya adalah kalimat tersebut harus dapat dipahami dengan mudah, dapat diterima karena dimengerti oleh akal. Ingat, logis adalah masuk akal. Dan secara penulisan atau penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku atau ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang anak-anak tadi sudah disampaikan harus sesuai dengan PUEBI atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contoh di sini ada 2 kalimat ya. Ada kalimat yang efektif, yang benar dan yang salah. Contoh kalimat yang pertama, untuk mempersingkat waktu, mari mulai mengerjakan tugas ini. Contoh kalimat yang pertama ini salah. Kenapa? Karena waktu itu tidak bisa dipersingkat. Ya, waktu tidak bisa dipersingkat, dipercepat, diperlambat, tidak. Waktu berjalan dengan apa adanya, dengan normal. Jadi tidak bisa dipersingkat, diperlama. Ini tidak masuk akal, ya. Jadi salah. Sedangkan contoh yang kedua, untuk menghemat waktu, mari mulai mengerjakan tugas ini. Nah, contoh kalimat yang kedua ini masuk akal. Karena waktu itu bisa kalian hemat dengan cara tidak menggunakannya untuk hal-hal yang kurang efektif atau kurang berguna. Jadi waktu itu bisa kita hemat. Kita bisa melakukan hal-hal yang positif, ya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya atau dengan menghemat waktu. Jadi kalimat yang kedua ini benar, ya. Yang berikutnya, syarat kalimat efektif adalah singkat atau tidak boros dan bertele-tele. Maksudnya bagaimana? Jadi, jangan sampai kalimat yang kalian buat itu terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya, kalau kalimat tersebut kalimat efektif, ya, atau orang yang mendengarkannya ketika kalian mengucapkannya dalam bentuk tulisan itu mudah menangkap gagasan yang kalian sampaikan. Contohnya di sini, ya. Contoh yang pertama, beberapa murid-murid sudah menyelesaikan ujian. Kalimat yang pertama ini salah, ya. Kenapa? Karena beberapa sendiri itu menunjukkan banyak. Murid-murid juga menunjukkan banyak. Jadi beberapa murid-murid adalah penghamburan kata. Jadi boros katanya. Kalian bisa menuliskan atau mengucapkan kalimat dari beberapa murid-murid itu menjadi beberapa murid. Cukup saja beberapa murid, ya. Jadi kalimatnya adalah beberapa murid sudah menyelesaikan ujian. Contoh yang kedua. Tadi pagi ibu ke pasar membeli ikan mas, ikan mujair, ikan nila, dan ikan lele. Contoh dari kalimat yang kedua ini, kalimat pertama dari contoh kedua ini salah. Kenapa? Karena ada kata-kata ikan mas, ikan mujair, ikan nila, dan ikan lele. Ya. Kata-kata ikan mas, ikan mujair, ikan nila, dan ikan lele itu bertele-tele. Kalian bisa mengefektifkan kata-kata ikan mas, ikan mujair, ikan nila, dan ikan lele itu cukup menjadi seperti ini. Tadi pagi ibu ke pasar membeli ikan mas, mujair, nila, dan lele. Kalian tidak usah menuliskan atau menyebutkan kembali ikan, kata ikan, karena mujair, nila, dan lele itu merupakan jenis ikan. Jadi tidak usah disebutkan kembali. Ya. Jadi jangan bertele-tele, jangan menghambur-hamburkan kata. Cukup dengan kalimat yang singkat, tapi mudah dipahami. Dan yang terakhir,
Syarat dari kalimat efektif adalah jelas. Bagaimana maksudnya? Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif tersebut harus jelas untuk menghindari pembaca ketika kita menuliskan dalam bentuk kalimat efektif itu dari multitafsir, dari penafsiran yang berbeda-beda. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis atau berurutan, dan sesuai kaidah kebahasaan, ingat sesuai dengan PUWEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, pembaca ketika membaca kalimat efektif yang kalian tuliskan atau pendengar ketika kalian menyampaikan kalimat efektif secara lisan itu tidak akan kesulitan mengartikan ide atau tujuan dari kalimat yang kalian sampaikan sehingga tidak ada kesan ambigu. Ambigu itu adalah bermakna lebih dari satu. Contoh di sini ya. Siswa sekolah yang terkenal itu mendapatkan nilai terbaik. Contoh yang pertama di sini anak-anak. Contoh yang pertama di sini adalah kalimat yang salah. Kenapa salah? Karena kalimat siswa sekolah yang terkenal itu mendapatkan nilai terbaik ini akan diartikan berbeda atau ya maknanya lebih dari satu. Yang pertama, siswa sekolah yang terkenal itu. Yang terkenal itu sekolahnya atau siswanya. Ya. Jadi, kalau kalimatnya siswa sekolah yang terkenal itu mendapatkan nilai terbaik, siapa? Yang pertama, pertanyaannya siapa yang terkenal? Siswanya atau sekolahnya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, siswa sekolah yang terkenal itu mendapatkan nilai terbaik. Nilai terbaik di sini didapatkan oleh siswanya atau sekolahnya. Sekolah yang terkenal itu. Ya, jadi di sini ambigu. Bingung kalian, akan bingung. Ini artinya apa? Nah, kalimat efektif itu tidak seperti itu. Jadi, supaya efektif, kalimat yang salah itu bisa kalian tulis ya dalam bentuk penulisan atau bisa kalian katakan dalam lisan menjadi siswa dari sekolah yang terkenal itu mendapatkan nilai terbaik. Itu yang benar. Atau kalian bisa menuliskan kalimat yang efektif dari siswa sekolah yang terkenal itu mendapatkan nilai terbaik menjadi siswa yang terkenal di sekolah itu mendapatkan nilai terbaik. Nah, ini lebih jelas ya. Contoh yang kedua. Ada sumbangan kedua yayasan itu telah dikirimkan. Kalian lihat kalimat sumbangan kedua yayasan itu telah dikirimkan. Nah, kalimat itu menimbulkan keambiguan ya, menimbulkan kebingungan. Apakah sumbangan kalimat sumbangan kedua yayasan itu telah dikirimkan? Apakah sumbangannya merupakan sumbangan yang kedua kalinya atau sumbangan yang diberikan kepada kedua yayasan atau sumbangan dari kedua yayasan yang berbeda? Nah, bingung kan ya? Supaya menghindari kesan ambigu atau membingungkan, maknanya itu lebih dari satu, kalimat di atas itu supaya lebih efektif seharusnya dituliskan atau dikatakan seperti ini. Ada 3. Yang pertama, sumbangan untuk 2 yayasan itu telah dikirimkan. Maksudnya jika sumbangannya itu untuk yang kedua kali. Ya. Terus yang kedua, sumbangan kedua yayasan itu, lihat penulisannya sumbangan kedua strip, yayasan itu telah dikirimkan. Nah, ini jika sumbangan tersebut untuk 2 yayasan maksudnya. Sedangkan yang ketiga, sumbangan kedua yayasan, ya sumbangan yang untuk kedua kalinya itu telah dikirimkan. Ya, sumbangan yang untuk kedua kalinya itu telah dikirimkan. Maksudnya jika 2 yayasan itu yang menyumbang, ya. Jadi merupakan sumbangan yang kedua kalinya dari yayasan itu.
Jadi anak-anak jangan lupa kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ya, dan menggunakan kata yang sesuai. Kemudian syarat-syarat kalimat efektif ada 5. Yang pertama adalah sesuai PUEBI, yang kedua sistematis atau berurutan, yang ketiga bermakna logis atau masuk akal, dapat diterima oleh akal karena dimengerti ya. Dan yang keempat singkat, maksudnya tidak boros dan bertele-tele. Sedangkan yang kelima adalah jelas. Nah, supaya kalian lebih memahami materi tentang kalimat efektif, silakan yang pertama di sini ada latihan. Jadi ada bagian A dan bagian B. Untuk bagian A, kalian salin atau tulis kembali di buku tulis. Berilah tanda centang yang merupakan kalimat efektif dan tanda silang yang bukan kalimat efektif. Setelah itu, perbaikilah sehingga menjadi kalimat efektif. Di sini ada 5 soal yang bagian A. Nomor 1, Dr. Andes Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. 2. Selama pembelajaran jarak jauh saya di rumah. 3. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang keempat, upacara bendera itu dihadiri oleh para siswa-siswi SDIT Atikah Musadad. Nomor 5, Zahra menerima uang sebanyak 35 ribuan. Silahkan yang merupakan kalimat efektif silahkan beri tanda centang, sedangkan yang bukan kalimat efektif beri tanda silang. Dan untuk kalimat yang bukan merupakan kalimat efektif atau kalimat yang salah, silakan kalian perbaiki menjadi kalimat efektif. Dan untuk latihan yang nomor B, kerjakan ayo berlatih. Di sini ayo berlatih di buku penilaian 6A halaman 101 sampai 102. Judul teksnya adalah Pertempuran di Surabaya sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi, perintahnya kalian harus menemukan 3 informasi penting yang terdapat dalam teks tadi. Kemudian, tuliskan informasi penting tersebut di dalam buku tulis. Tapi, ketika kalian menuliskan informasi penting yang kalian temukan dalam bacaan, dalam teks pertempuran di Surabaya sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu wajib menggunakan kalimat efektif. Anak-anak, sekian pertemuan bahasa Indonesia kali ini. Mudah-mudahan kalian mengerti, memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.